Pemirsa DKI Jakarta kini mulai memasuki fase genting COVID-19. Hal ini terlihat dari lonjakan hingga antrian pasien yang terjadi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Tidak hanya di Jakarta, kondisi rumah sakit rujukan tidak cukup menampung pasien COVID-19 juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di Ibu Kota Negara DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menyebut situasi ibu kota sedang memasuki fase genting penyebaran COVID-19. Hal ini juga terlihat dari membludaknya pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terbaru Selasa 15 Juni 2021, jumlah pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet sudah mencapai lebih dari 5.400 orang. Jumlah pasien yang masuk bertambah setiap harinya hingga bed occupancy rate atau BOR di RS Wisma Atlet kini mencapai 83,9%. Dari 5.994 tempat tidur yang disediakan, kini hanya tersisa 16,1%. Kenaikan jumlah pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet sudah terjadi sejak 18 Mei atau 5 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Bagaimanakah tindak lanjut pengendalian COVID-19 pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Forkopimda DKI Jakarta? Perlukah dilakukan pengetatan? Saya akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Adib Kumaydi. Selamat malam Pak Yusri, Dr. Adib. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Yusri, tadi Kapolda Metro Jaya juga hadir dalam pertemuan bersama dengan Presiden Jokowi. Presiden ingin agar lonjakan kasus COVID-19 ini bisa ditekan dan tingkat kepatuhan memakai masker di DKI Jakarta mencapai 95%. Sekarang baru 78%. Bagaimana peran kepolisian di sini, Pak? Terima kasih, selamat malam, Mbak Silvi. Memang benar, tadi baru ada pertemuan Forkopimda ya. Langsung dengan Pak Presiden. Paling utama di sini dikatakan adalah bahwa memang harus ada penguatan PPKM Mikro. PPKM Mikro di sini bagaimana kita berupaya menghidupkan lagi posko-posko Kampung Tangguh Jaya dan juga posko-posko dari PPKM yang ada. Bagaimana kita petugas kepolisian, TNI dan pemerintah provinsi di sini, kita memaksimalkan 3T. Dan juga bagaimana kita berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat. Paling bagus memang kita telah perketat lagi sekarang di sini dalam hal operasi justisi kepada para pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Kami mengingatkan lagi masyarakat, walaupun secara persuasif humanis yang kita lakukan kepada masyarakat. Nah, ini upaya yang dilakukan, Pak Kapolda pun sudah menyikapi hal tersebut, memerintahkan lagi kepada seluruh petugas-petugas kepolisian bersama-sama dengan teman-teman dari Kodam Jaya, kita melakukan kegiatan preventive strike lah, tetapi secara persuasif humanis. Apa saja yang kita lakukan? Kita lakukan patroli-patroli lagi, kembali lagi bahwa memang aturan-aturan bagi masyarakat yang memang berkumpul, 5M yang harus ditaati oleh masyarakat ya, terutama kerumunan-kerumunan akan kita bubarkan semuanya. Kemudian juga ada beberapa tempat-tempat yang memang sesuai dengan aturan PPKM, seperti restoran, kafe-kafe, ketentuan harus 50%, kemudian juga jam kerjanya itu atau jam bukanya itu sampai jam 21 malam. Ini akan kita kegiatan. Satu kemarin sudah kita lakukan bersama-sama kami semua dari TNI, dari Polri dan juga dari Satpol PP. Bahkan teman-teman Satpol PP sudah menyegel ada beberapa kafe yang ada yang memang menyalahi aturan. Ini yang kita lakukan terus, Mbak. Pak, bagaimana supaya operasi justisi yang dilakukan kali ini, di fase genting kali ini, bisa lebih efektif, lebih masif, tidak asal-asalan, tidak sebentar saja, Pak? Kita sudah belajar dari pengalaman, Mbak. Ini kan sudah bukan tahun pertama lagi nih. Ya, sudah masuk ke tahun kedua kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Memang sekarang bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, untuk mengetahui aturan protokol kesehatan. Di satu sisi kami lakukan tadi 3T, kami bagi-bagi masker kepada semua masyarakat. Mengingatkan lagi, memang harus dengan ketegasan yang harus kita lakukan. Karena ini sudah mulai sempat kendor, kita lihat bahwa memang tingkat pandemi COVID Jakarta sudah cukup tinggi setelah Lebaran kemarin.
Oke, Dokter Adi, PPKM Mikro kembali diperpanjang meski lonjakan kasus terjadi di mana-mana. Apakah pengendalian bisa dilakukan dengan PPKM Mikro saja? Ya, jadi ada hal yang perlu kita waspadai saat ini adalah adanya kemungkinan potensi badai COVID ya, seperti halnya yang pernah terjadi di India. Karena ada 4 hal yang itu kemudian menjadi dasar hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah stagnasi dari program yang berkaitan dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment yang mengalami stagnasi, bahkan kecenderungan penurunan dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian kedua, terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang 3M yang mengalami kemerosotan. Yang tadi sudah disampaikan juga, tadi perlu ada upaya-upaya untuk pengetatan terkait dengan protokol kesehatan ini. Kemudian yang ketiga tentunya adalah adanya mutasi atau varian baru daripada virus yang ini juga bisa mempotensi untuk spreading-nya, penularannya yang lebih cepat, sehingga ini membuat satu potensi penularan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Yang keempat itu adalah euforia terkait dengan vaksinasi, sehingga warga menjadi lengah untuk mematuhi protokol. Jadi 4 hal inilah yang kemudian menjadi potensi terjadinya badai COVID yang terjadi di Indonesia. Dan saya terus terang sangat setuju kalau umpamanya PPKM Mikro ini diterapkan kembali. Karena kalau kita melihat salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan mulai dari bulan Desember, Januari yang saat itu sangat tinggi, kemudian menurun pada Februari, Maret, April, salah satu faktor utama yang dilakukan adalah memang proses program PPKM, pengetatan protokol yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Oke, Dokter Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban malah mengusulkan untuk mengganti istilah PPKM Mikro dengan lockdown saja supaya lebih tegas. Apakah memang harus ini persoalan istilah sehingga akhirnya kurang tegas atau memang implementasi di lapangannya saja yang kurang? Ya, jadi kalau kita ini hanya masalah nomenklatur ya, masalah penata laksana, istilahnya definisi saja. Tapi pada saat praktek di lapangan yang paling penting itu adalah kita harus melakukan pengetatan. Tetapi kita harus pahami bahwa kondisi saat ini berbeda di tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kasus yang masih baru, nah saat ini kita sudah dihadapkan dengan kondisi psikologi, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Yang ini juga perlu ada pendekatan-pendekatan atau edukasi kepada masyarakat yang lebih intensif karena masyarakat sekarang dihadapkan dengan kondisi yang kemudian membawa kecenderungan mereka untuk tidak mematuhi protokol. Nah inilah yang kemudian upaya-upaya yang kita lakukan harus komprehensif, tidak hanya sekedar istilah-istilah PPKM, PSBB atau lockdown. Tapi hal ini perlu dipahami bahwa ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat semuanya. Baik, bagaimana supaya kita tidak salah langkah dalam penanganan kasus COVID-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini dan bagaimana supaya kita juga bisa lebih konsisten menegakkan bagi ada pelanggar protokol kesehatan dan juga memaksimalkan pengendalian COVID-19. Kami akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Nah, memang banyak aturannya sudah baik untuk daerah merah, orange, kuning, tapi implementasi di lapangannya yang perlu didisiplinkan. Beliau menugaskan Bapak Panglima dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan dari PPKM Mikro ini benar-benar sesuai dengan yang sudah dirumuskan. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa masih bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dan juga Wakil Ketua Umum PBID, Dr. Adib Kumaydi. Pak Yusri, pada fase genting seperti sekarang, kerumunan tidak boleh terjadi sama sekali. Kalau sudah terlanjur ada kerumunan kemudian baru dibubarkan kan sudah telat Pak ya. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk memastikan tidak terjadi kerumunan lagi Pak? Terima kasih Mbak. Jadi memang kami sudah sosialisasikan, edukasi kami kepada masyarakat sudah berjalan sejak pertama itu. Sekarang ini memang kita harus ada perketatan dalam hal menyampaikan kepada masyarakat. 3 pilar kami ke depan kan. Kemudian juga siapa saja TNI, Babinsa, Babinkamtibmas maupun juga dari kelurahan atau Satpol PP. Kemudian kita lakukan juga preventif dengan cara patroli-patroli terus. Kita mengingatkan, kami tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah akan segan-segan menyampaikan kepada masyarakat untuk diingatkan lagi bagaimana disiplin. Karena kunci utama adalah disiplin masyarakat mentaati tentang protokol kesehatan 5M. Di satu sisi kami juga giatkan 3P, terus kami giatkan.
kami temukan, kami akan lakukan micro lockdown. Kami tempatkan di situ TNI, polisi maupun juga teman-teman dari Satpol PP untuk menjaga kalau memang kita temukan adanya pandemi COVID di dalam satu mikro tersebut. Kemudian juga kami giatkan sekarang ini untuk mempercepat akselerasi percepatan program vaksinasi nasional. Pemerintah juga sudah menyerahkan juga bantuan kepada polisi dan juga TNI, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Kami sudah siapkan vaksinator. Polres ditargetkan satu hari ini harus 300 minimal. 300 vaksinasi kepada masyarakat. Ini terus yang kami giatkan. Di satu sisi operasi justisi terus kami akan lakukan. Baik, oke. Terakhir untuk Dr. Adib. Dr. Adib, kita sudah lama berbicara bagaimana testing dan tracing itu harus digencarkan dan merupakan salah satu kunci untuk bisa menyukseskan pengendalian COVID-19. Tapi realisasinya sejauh ini yang Anda lihat seperti apa? Apakah angka testing yang tinggi yang ada di DKI Jakarta misalnya itu didapatkan lebih dari hasil diagnostik saja atau memang dari hasil tracing? Ya, jadi kalau kita melihat hasil testing itu tentunya kita harus mengacu juga berapa jumlah spesimen yang kita periksa. Dari laporan yang kita dapatkan itu dari semua spesimen yang diperiksa itu rata-rata 12%-nya itu adalah positif. Nah, ini yang menjadi satu dasar bahwa angka kasus ini semakin tinggi karena kenaikan di dalam angka positif dari setiap jumlah tes pemeriksaan spesimen pada satu hari. Tapi sekali lagi yang perlu juga kita tindak lanjuti dan ini mulai menurun adalah setelah dilakukan testing ada tindak lanjutnya namanya tracing. Nah, tracing inilah yang kemudian cenderung ini di dalam 3 bulan terakhir itu kemungkinannya ada penurunan. Ini yang kemudian harus diaktifkan kembali. Untuk kemudian tracing ini sebagai bagian untuk kemudian melakukan surveillance epidemiologi dan yang paling penting juga adalah karena ini sudah ada varian, maka whole genome sequencing untuk di setiap tracing ini juga perlu untuk dilakukan untuk melihat apakah ada varian-varian baru yang juga muncul dalam satu wilayah. Baik, terima kasih Dr. Adib Kumaydi telah bergabung bersama kami dan juga Kombes Pol Yusri Yunus telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk dan ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan. Metro TV